harganya lebih mahal ya, ratusan ribu biasanya. Kok bisa sampai biasanya hilang? Karena alat ini, batang magnet ini dimasukkan ke dalam reaksi. Dan biasanya karena reaksinya itu warna-warni ya, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hitam, apalagi yang warnanya hitam. Kalau reaksinya warnanya hitam, batang magnet yang warnanya putih ini nggak kelihatan. Jadi kamu lupa ketika mencuci alat, batang magnetnya nggak diambil dulu, nggak disimpan dulu, malah ikut kebuang masuk ke limbah. Nah, kalau masuk ke limbah kemudian hilang, nggak bisa direcover lah, nggak bisa diambil lagi, berarti harus ganti, gitu ya. Apalagi kalau kamu buang ya ke wastafel. Tadi saya sudah bilang wastafel bukan untuk membuang limbah, tapi kalau masih nekat buang ke wastafel dan ternyata di situ ada magnet di dalamnya, masuklah ke pipa pembuangan, itu jelas-jelas nggak bisa diambil lagi, gitu ya. Hati-hati. Dan ini akan kelihatan banget kalau hilang, karena setiap sesi golongan itu batang magnetnya cuma disediakan 5 untuk 5 kelompok. Jadi kalau di akhir praktikum itu nggak 5 kembali, berarti ada yang menghilangkan, gitu ya. Oke, kurang lebih itu untuk tata tertibnya. Nah, praktikumnya sendiri ada 6, tapi ini nggak semuanya mengerjakan ya. Jadi nanti kita lihat di belakang ada penjelasan tertentu. 0 itu bukan praktikum basah. Jadi ini hanya pengenalan alat, seperti yang di praktikum-praktikum sebelumnya kadang-kadang kan ada pengenalan alat nih. Jadi itu nanti pengenalan alat, kemudian juga ada beberapa teknik untuk merangkai alat atau menggunakan alat tertentu. Ini waktunya hanya pendek, sekitar 2 jam. Jadi kalau praktikum kan 4 jam, untuk P0 itu hanya 2 jam. Dan tidak ada laporan praktikum untuk P0. Sekali lagi, P0 tidak ada laporan praktikum. Adanya apa? Post test. Jadi kamu harus belajar dulu sebelumnya, kemudian ketika hari H praktikum P0 itu nanti Anda akan mendapatkan penjelasan dari Bapak Ibu dosen. Kalau sudah, di belakang di akhir acara nanti akan ada post test kurang lebih 10-15 menit. Nah, kemudian untuk P1 sebelum saya ke P1 ya, kita lihat di contohnya deh, di jadwal hari Jumat besok terutama untuk A1 A2. Kalau kamu lihat, itu kan A1 A2 jalan langsung bersamaan ya, tapi jamnya beda. Jadi yang A1 nanti 7.30 ya, sekitar 2 jam. Kemudian dilanjutkan A2. Nanti A1 keluar dulu dari lab, gantian dengan yang A2. Gitu. Jadi 2 jam 2 jam. Nah, kemudian yang P1 sampai P5 ini praktikum basah. Jadi rangkaiannya udah full, ada laporan, ada macam-macam ya. Ada asetaldehida, sambenzoat, paracetamol, iodoform, dan pegfenol. Ini semua petunjuknya ada di Elok, silahkan dicek. Kemudian contohnya kayak gini ya Dek, nanti kayak gini yang akan kalian lihat ya. Jadi drive ini akan Anda akses, kemudian kamu bisa cek P1, P2, P3, dan seterusnya. Begitu. Nah, komponen nilainya itu presentasi 15% dan seterusnya ini bisa dibaca, jadi totalnya 100. Jadi ada 5 komponen. Kalau kamu nggak masuk sekali aja, itu udah hilang berapa komponen itu ya. Jadi saya harap tetap praktikum kalau bisa ya masuk terus ya, kalau bisa. Kemudian, nah kegiatannya bagaimana ini? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, khusus P0, mahasiswa hanya mendengarkan penjelasan dosen, kemudian praktek sedikit-sedikit. Praktek apa? Pakai alat. Ada bahannya enggak. Jadi itu masih kosongan. Misalnya kayak gelas beker, kemudian ada rangkaian alat distilasi, gimana tuh cara merangkainya, megang-megang alat gitu ya. Menjelaskan dan megang-megang alat. Itu sekitar 1,5 jam, kemudian sisanya nanti untuk post test. Post testnya ada 2 topik, P0 plus keselamatan kerja yang barusan saya jelaskan. Jadi nanti ada topiknya di 2 ini ya. Untuk post test P0 itu ada 2 topik yang di cover, keselamatan kerja dan pengenalan alat. 2 ini. Kalau ketika praktikum P0, Bapak Ibu dosen itu hanya menjelaskan P0, kamu jangan ketika post test ada soal keselamatan kerja, karena ini sudah saya jelaskan barusan gitu ya, dan itu kan cuma sedikit, nggak banyak
gitu. Jadi kamu kalau misalnya lupa ya tetap harus baca dulu deh sebelum praktikum, dibaca dulu 2 topik ini. Ada 1 dan P0 ini ya, dibaca dulu. Sudah saya berikan ya materi post testnya, jadi besok kalau harus sudah paham ini. Sekali lagi tidak ada laporan untuk P0. Nah, sekarang untuk P1 sampai P5 ini agak berbeda ya dibandingkan dengan P0. Untuk P1 dengan P5 sampai P5 sebelum praktikum kalian harus membuat laporan sementara dulu, dan ini individual. Laporan sementara dibuat individual, dikumpulkan nggak usah dikumpulkan dulu ya, dibawa saja ketika praktikum. Jadi dibuat dulu, disiapkan, kemudian dibawa ketika praktikum berjalan gitu. Jadi ini sebelum hari praktikum ya. Nomor 2, Anda juga harus menyiapkan yang namanya PPT kelompok. Kok ada presentasi? Ya, ada presentasi ya di situ. Di praktikum kita ada presentasi dan topiknya berbeda setiap kelompok. Jadi setiap satu mahasiswa hanya presentasi 1 kali. Walaupun P-nya ada 5, tapi setiap orang hanya akan presentasi 1 kali saja. Tidak semua P kemudian gimana ini sistemnya? Dilihat di sini ya. Misalnya kelas A. Kelas A golongan A2. Misalnya Jonathan ya, Jonathan Surya dapatnya golongan A2, kelompok prakteknya dapat di 4. Jadi Jonathan hanya perlu mempresentasikan dan mempersiapkan PPT untuk topik P4 saja. Yang lain-lain gimana? Ya teman yang lain yang ngerjain gitu. Jadi presentasi hanya 1 kali. Tergantung. Lah terus kapan ini menyiapkannya? Ya pas mau P4. Jadi P4 kapan? A2 itu kita lihat ya. Untuk A2 P4 ada di mana? Nah, di paling belakang ini kebetulan. Karena hari Jumat 29 Mei gitu ya. Untuk yang Jonathan Ibu sebut tadi sebagai contoh ya, Dek. Maaf saya ambil salah satu nama tadi random aja. Jadi sebelum tanggal 29 Mei harus disiapkan presentasi tersebut. Di luar itu ya nggak usah, karena kamu jatahnya cuman itu. Dan ini juga terjadi untuk yang lain ya. Misalnya nih, ada Salma Putri ya. Salma Putri kelas A golongan 1, dia dapatnya adalah kelompok 1. Nah, A1 kelompok 1 itu topiknya adalah asetaldehida. Jadi kamu harus mempersiapkan ketika sebelum P1. Kapan A1? Di hari Jumat tanggal 20 Februari. Jadi waktunya tinggal minggu depan gitu ya. Silahkan dikebut. Kemudian yang lain juga seperti itu. Jadi setelah itu kamu nggak presentasi lagi, tinggal ngapain? Mendengarkan temenmu yang lain presentasi gitu. Untuk presentasi hanya 1 kali 1 semester ini. Semoga paham. Kemudian PPT-nya diupload di Elok H-1 presentasi. Kapan jamnya? 23.59 ya, ini belum saya tulis ini. Jadi paling lambat maksimal 23.59 WIB gitu ya, biar nggak lupa. Oke. Di Elok ya, di Elok dikumpulkan. Jadi sebelum hari H berjalan praktikum, kamu harus menyiapkan apa tadi? Laporan sementara, presentasi bagi yang presentasi, dan yang bagi yang presentasi tadi PPT yang harus dikumpulkan di Elok H-1 maksimal 2359. Contoh, kalau praktikumnya hari Senin, presentasinya hari Senin, maka kamu paling lambat hari Minggu jam 23.59 harus sudah terupload PPT tersebut. Apakah semua anggota tim harus upload PPT? Enggak, perwakilan aja 1 orang. Kan satu kelompok ada 4-5 orang, 1 aja dari situ ya. Kalau yang 1 temennya nggak bisa upload ya 1-nya lagi, kalau nggak bisa ya 1-nya lagi. Harusnya kemudian ya masa 4 orang nggak ada yang bisa upload, kan nggak mungkin. Jadi kalau nggak ya minta tolong teman kelompok yang lain gitu ya, tolong uploadin gitu aja. Oke, jadi itu ya contohnya.
Kemudian pada hari H praktikum, kalian melakukan apa? Kelompok yang jatahnya presentasi dulu hari H. Berapa menit? 10 menit saja ya. Jangan lebih dari itu. 10 menit aja. Kemudian setelah 10 menit nanti ada penjelasan dosen ya. Jadi timbal balik kalian presentasi, kemudian dosen memberikan feedback, kemudian baru melakukan pekerjaan praktikum. Setelah praktikumnya selesai pekerjaanmu, dilakukanlah post test. Nah, post testnya individual, oke? Dan close book ya, nanti dibahas di belakang. Setelah hari H, kapan ini laporannya dikerjain? Tadi kan cuman presentasi, praktikum, kemudian post test. Laporannya kapan nih? Laporannya kamu kumpulkan nanti H+2. Nah, sebelum ke sana saya mau kasih info dulu bahwa H+1 khusus topik P2, P3, dan P4, P2, 3, dan 4, mahasiswa harus kembali ke lab lagi pada jam kerja untuk nimbang produk dan uji titik lebur. Ini kurang lebih 15 menit deh. Atau 30 lah paling lama, 30 menit lah. Jadi ini bukan praktikum ya, ini hanya Anda itu kemarin dapat produknya masih basah, dimasukkan oven, ditimbang hari setelahnya gitu. Karena kalau nggak hari setelahnya ya itu tadi masih basah kan, nggak mungkin tiba-tiba kering kan. Jadi tunggu sampai hari setelahnya, jam kerja untuk menimbang. Kemudian yang kedua adalah menguji titik leburnya yang sudah kering tadi. Nah, untuk hari Jumat, yang praktikum hari Jumat, kan besoknya Sabtu. Tutup kan labnya. Kapan nimbang dan ini nguji titik leburnya? Hari Senin. Jadi Jumat kamu praktikum, Seninnya baru nimbang atau menguji titik lebur tadi. Gitu ya. Jadi di kepotong weekend. Gitu karena ya memang Sabtu kan tutup labnya. Nggak apa-apa. Nah, setelah itu H+2 kemudian harus upload laporan lengkap. Jadi Anda punya waktu 2 hari untuk melengkapi laporan. Maksimal dikumpulkan 2359 sama ya. Nah, catatan bagi yang praktikumnya hari Kamis, berarti kan nanti nimbangnya hari Jumat. Nah, ngumpulinnya kapan dielok? Hari Sabtu. Sedangkan untuk yang hari Jumat karena baru bisa dapat data itu Senin, maka nguploadnya kapan? Hari Selasa berarti. Gitu ya. Kalau yang hari-hari yang lain udah normal aja, Senin berarti nanti nimbangnya Rabu, kemudian uploadnya nimbangnya Selasa, uploadnya hari Rabu, gitu ya. Ada pertanyaan nggak ini? Sampai sini? Oke, paham ya? Semoga paham. Nah, pada akhir semester kalian kemudian melakukan responsi. Responsi akan diadakan sebelum UAS. Kalau berjalan lancar ya, semoga berjalan lancar sehingga nanti sebelum UAS responsi sudah dilakukan sesuai jadwal. Begitu. Khusus catatan khusus untuk P4 dan P5, kalau kamu lihat di jadwal, P4 dan P5 itu jadwalnya jadi satu deh. Nah, yang lain kan satu-satu nih, P1 sendiri, P2 sendiri, P3 sendiri. Khusus P4 dan P5 ini jadi satu. Kenapa kok seperti itu? Karena semester ini hari liburnya itu banyak sekali. Jadi akhirnya kita gabung aja lah gitu ya, kita gabung, jadi P4 dan P5 digabung. Jadi nanti pembagiannya tergantung kelompok. Untuk kelompok 1, 2, dan 4 hanya melakukan P4, kelompok 3 dan 5 hanya melakukan P5. Jadi satu anak hanya melakukan satu topik, tidak dua-duanya. Tetapi kedua topik ini berjalan bersamaan di satu waktu yang sama, hanya orangnya yang melakukan itu beda-beda. Kelompok 1, 2, 4, P4, kelompok 3 dan 5 itu P5, dan sudah saya catat di sini, semoga besok tidak ketuker-tuker. Hubungannya apa? Kenapa kayak gitu saya catat? Karena nanti responsimu juga seperti itu. Responsinya itu sesuai dengan topik yang kamu kerjakan. Kalau kamu dapatnya P4, ya P5 nggak dapat soal P5. Gitu, jadi jangan khawatir. Kamu nanti tahu, wah saya nggak dapat P5, nanti responsinya gimana, post testnya gimana, nggak. Jadi tetap terpisah gitu ya. Jadi jangan sampai ketuker ini antara P4 dan P5 itu. Nanti paket soalnya beda.
gitu ya. Oke. Kemudian ya saya lanjutkan dulu. Jadi pada akhirnya totalnya itu satu anak hanya satu presentasi dan satu anak itu hanya 4 laporan praktikum. 4 laporan apa saja? P1, P2, P3, dan P4 untuk yang dapat P4 atau P5 untuk yang dapat yang P5. Jadi totalnya hanya 4 laporan dengan satu presentasi, gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Bagi yang mau bertanya silahkan, open mic ya, monggo. Belum ada silahkan. Nah, untuk P0 tadi sampaikan ya. Sudah saya sampaikan bahwa mahasiswa itu sebaiknya hadir dulu sebelum praktikum berjalan. Kan kalian dapat waktu 7.30 nih, bagi yang 7.30 dapatnya 7.30, maka masuknya ya jangan 7.30 baru sampai lab, tapi sebelumnya gitu. Jadi datang sebelumnya, nanti kamu masuk ke lab sebelumnya. Ini salah ya Dek, maaf. Jadi tidak ada laporan sementara yang dibawa ya. Untuk P0, saya bilang untuk P0 itu tidak ada laporan sementara ya, maaf Ibu Ralat tadi. Jadi hanya masuk ke lab, bawa alat tulis, kemudian tasnya disimpan di locker, dan kamu presensi QR. Dan setelah itu duduk aja di meja masing-masing yang sudah disiapkan, kemudian mendengarkan materi dosen. 10 menit terakhir itu untuk post test, close book dan individual gitu. Untuk sesi yang pagi yang kedua juga seperti itu, sama konsepnya gitu ya. Jadi kamu hadirnya nggak dari pagi banget. Untuk yang sesi kedua datangnya di 9.20. Nah, untuk P1 sampai P5 ini bawa ya, ini jelas bahwa laporan sementara untuk P1 sampai P5. Kemudian biasa menyiapkan alat, kemudian dimasukkan ke locker. Nah, bedanya adalah kelompok yang presentasi harus sudah memastikan bahwa memang sudah terupload ya, sebelumnya hari harus sudah ke-upload, dan kamu harus sudah mempersiapkan diri untuk presentasi. Jadi teman-teman yang lain duduk di mejanya masing-masing, kemudian yang kelompok khusus, kelompok yang ini nanti persiapan presentasi. Begitu kelompok X ya, kelompok tertentu, presentasinya maksimal 10 menit ya, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian nanti dosen memberikan penjelasan materi. Nah, kurang lebih 30 menit. Jadi praktikum itu baru jalan jam 8.15 atau jam 1 untuk yang siang. Setelah itu nanti ada post test yang dikerjakan individu. Baik. Nah, saya mau memberikan info sebentar untuk P4 dan P5, khusus P4 dan P5 ya. Karena berjalan bersamaan dan waktunya itu ya tetap sama, jadi 8.15 harus sudah selesai. Padahal presentasinya itu kan otomatis 2 kelompok, karena 2 di hari yang sama. Jadi nanti presentasi dulu P4, kemudian dilanjutkan oleh kelompok yang kedua P5. Karena ini waktunya terbatas, maka jangan kaget kalau misalnya Bapak Ibu dosen yang jaga itu motong presentasi kamu di tengah jalan. Jadi saya disclaimer dulu dari awal bahwa P4 dan P5 kemungkinan besar presentasinya akan dipotong di tengah jalan untuk mengakomodasi waktu. Tapi jangan khawatir, nilaimu nggak kepotong. Jadi PPT-nya kamu buat sesuai normalnya PPT, tetapi ketika menyampaikan presentasi, kemungkinan besar ketika menyampaikan ngomong secara lisan itu bisa dipotong. Karena waktunya nggak cukup dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti terjadi hal-hal seperti itu, khusus untuk P4 dan P5 gitu ya. Jadi saya disclaimer dari awal, semoga besok nggak kaget lagi karena saya sudah sampaikan untuk P4 dan 5 gitu. Nah, baik, apa aja yang harus disiapkan untuk PPT? Ada macam-macam di sini, bisa dilihat. Dan ada kode-kode tertentu ya. Jadi yang untuk mekanisme itu hanya di P2 sampai P5, kemudian hal-hal lain ini silahkan dibaca sendiri nanti. Sebentar ya, nomor 6, khusus nomor 6, gambar rangkaian alat utama. Ini kamu bisa screenshot dari video
toh kamu gambar kan di gambar tangan silakan terserah, boleh mau dari Google boleh, dari jurnal atau teks fotonya silakan lama ada citasinya gitu. Jadi fleksibel aja ya untuk nggak main nah gitu. Untuk laporannya dikerjakan secara individu. Walaupun kalian itu kelompok, tapi laporannya individu. Boleh diskusi dengan teman kelompoknya, tapi nulisnya harus sendiri-sendiri dengan gaya bahasanya sendiri-sendiri. Datanya di-share bersama satu kelompok, tapi interpretasi penjelasannya, pembahasannya gimana-gimana ya itu sendiri-sendiri. Kamu mau nanya teman sih lah, tapi jangan nyontek copy paste mentah-mentah gitu ya. Pakai bahasa sendiri. Dan ini ditulis tangan, boleh pakai kertas atau pakai digital paper di tablet silahkan. Lah kalau pakai digital paper gimana? Ya nggak apa-apa kamu bawa ke lab, tapi at your own risk gitu ya. Jadi resiko sendiri karena kamu harus tahu bahwa barang elektronik itu kalau kena rusak kan layarnya nanti. Jadi harus disimpan di tempat yang memang aman. Ya kalau bagi menulis di digital paper bawa di atas, tahu bahwa itu nanti simpan benar di tempat yang aman yang nanti tuh lah nggak kenain nya itu harus kamu pahami sendiri ya bahwa ada risiko seperti itu gitu. Bagi yang Allah aman ya, mungkin ketumpahan kan tinggal basah dikeringin jadi, tapi kalau lihat kan kalau ketumpahan ya mati apa namanya monitornya. Sehingga catatan yang kedua saya lupa belum bilang, tidak boleh mengeluarkan HP ketika mengerjakan praktikum ini ya, apalagi bahan-bahannya itu korosif deh, hati-hati ya, jangan dibawa di meja lab, bukan kertas. Kalau kamu butuh ada emergency nunggu info ada tertentu silahkan, kalau mau tidak di silent nggak apa-apa gitu. Dan jangan terlalu ya, karena tetap harus serius ngerjain praktikum ini gitu ya. Kalau untuk urgent aja, kalau untuk urgent mau kamu buka HP dan silakan minta izin, kemudian ya udah masuk lagi, dimasukkan ke dalam tasnya dimasukkan ke dalam locker untuk HP biar nggak kejadian macam-macam gitu ya. Nah laporannya ada 2 jenis, tapi ini sebetulnya satu ya, nanti kalau kamu lihat di sini ini sebetulnya satu. Ada 2 jenis istilah. Laporan sementara itu cuma harus dibawa sebelum praktikum, apa A sampai G ini ya, ada macam-macam, ada hari, judul, tujuan, landasan teori, kemudian ada alat dan bahan, cara kerja, dan perhitungan data. Ini kamu selesaikan dulu sebelum praktikum untuk nyicil deh, untuk mengurangi beban membuat laporan. Jadi sebelumnya itu sudah kamu buat dulu sehingga nanti laporan praktikum lengkapnya itu diselesaikan H+2 ya. Sekali lagi hanya 2 hari waktunya untuk dilengkapi ya komponen dari H ya, HI, JK, LM sampai M ini. Jadi sebetulnya intinya kamu tuh tinggal buat pembahasan dan mengolah data. Kalau sudah menyiapkan laporan dengan baik dan lengkap, maka pekerjaanmu 2 hari hanya tinggal menghitung dan melakukan pembahasan gitu. Dan menghitungnya itu di rumah aja nggak apa-apa. Maka kan tadi kalau misalnya nggak bawa HP, kemudian kamu beralasan nanti mau buka kalkulator, padahal nggak apa-apa, besok aja boleh, di rumah aja nggak apa-apa. Karena laporannya tidak dikumpulkan di saat itu juga, dikumpulkan H+2, oke? Jadi setelahnya kalau kayak paper lembar kertas gimana? Di scan ya, di scan atau di foto dijadikan satu, di-upload dalam PDF formatnya. Kemudian maksimal kapan ini? 2359 ya, semuanya maksimal sebelum midnight. Ini kok yang ini udah saya tulis di awal ya. Lembar +2 mana nih?
plus 2 praktikum pukul 9 WIB ya. Baik. Nah, post test nanti Anda hanya diberikan waktu kurang lebih 1 menit untuk menjawab soal yang untuk P0 adalah pilihan ganda, jadi nanti tinggal nulis A, B, C, D, E-nya. Sedangkan untuk P1 sampai P5 itu bukan pilihan ganda tapi isian singkat, bukan paragraf panjang penjelasan gitu, enggak ya. Jadi hanya pendek-pendek sehingga nanti kurang lebih 1 menit harusnya udah selesai untuk post test yang P1 sampai P5. P0 pun juga gitu karena cuma pilihan ganda gitu ya. Nah, saya mau menjelaskan laporan lagi khusus untuk landasan teori. Mohon diberi citasi ya, mohon diberi citasi, kemudian dituliskan di daftar pustaka minimal 2. Jangan asal comot citasi. Yang sering terjadi seperti dapat masteran ya kan, ternyata malah salah yang dia dapatkan. Ini tuh sebetulnya konsep ini semuanya sudah ada di buku petunjuk praktikum ya dek. Bisa kamu elaborasi, bisa kamu panjangkan lagi, tapi harus dengan citasi yang benar. Kalau ngambil buku teks misalnya Vogel tahun 19 berapa, ternyata setelah saya cek nggak ada di Vogel, berarti kan itu citasi palsu gitu ya. Jadi hati-hati, harus benar-benar disitasi. Nah minimal 2, nggak usah banyak-banyak, 2 aja udah cukup. Ini hanya untuk melihat kamu tuh sebenarnya udah bisa belum toh konsep citasi dan daftar pustaka. Jadi untuk mengetahui hal itu gitu, makanya hanya 2 saja. Nah, untuk G ini ada format khusus setiap topik, bisa dicek di Drive, kalian bisa buka ya. Nah misalnya P1 ya, dan ini harus disiapkan sebelum praktikum ya, laporan sementara. Nah contohnya seperti ini. Jadi ini format khusus untuk menghitungnya perhitungan stoikiometri sebetulnya. Untuk P1 asetaldehida, contoh ya, jadi ada buatlah persamaan reaksi yang setara, hati-hati ya, yang setara untuk menghitung stoikiometri. Kemudian nanti kamu hitung dulu molnya berapa, produk volumenya berapa, teoritisnya. Ini bisa dikerjakan sebelum praktikum berjalan. Kenapa? Namanya juga teoritik, sehingga kamu bisa melihat datanya dari mana. Buku petunjuk praktikum ada. Kan contohnya gini nih, di prosedur, kamu kan lihat nih di prosedur, oh pakainya adalah 7,5 gram, terus kamu masukkan di sini K2CR2O7, 7,5 gram itu berapa mol, kan udah jelas ya. Jadi di prosedur sudah ada, maka bisa kamu hitung sebelum hari H praktikum. Diselesaikan, untuk G ini diselesaikan. Kemudian dilanjutkan untuk yang hasil percobaan. Nah, hasil percobaan ini tabelnya disiapkan dulu, sehingga ketika praktikum kamu tinggal ngisi. Kecuali yang warna merah ya, warna merah harus disiapkan juga sebelum praktikum, ngecek MSDS. Jadi teoritiknya itu warnanya apa tuh, bentuknya apa tuh, cair apa padat secara teori, baunya ada baunya enggak, diisi. Kemudian ketika praktikum kamu cocokkan, oh ini wujudnya kok jadinya kok beda ya dengan teori misalnya, atau warnanya beda, kok baunya beda. Kalau beda, kalau nggak cocok gimana? Nggak apa-apa. Hasil percobaan praktikum itu kalau tidak cocok dengan teori itu tidak apa-apa deh, karena kalian baru latihan. Namanya praktikum, bukan penelitian skripsi. Ini masih praktikum. Jadi kalau salah hasilnya, bukan salah ya, tidak cocok. Kalau tidak cocok nggak masalah. Nah, yang jadi poin pentingnya adalah kamu bisa menjelaskan nggak kalau nggak cocok. Misalnya tadi warnanya harusnya bening, ternyata kamu dapat warnanya kuning. Nah, berarti kamu jelaskan kira-kira apa yang terjadi. Apa tadi, kenapa, apa yang kamu lakukan ketika praktikum kok bisa sampai itu tidak sesuai dengan teorinya. Jangan cuma bilang kesalahan praktikan. Belum ilmiah ya. Kalau cuma bilang kesalahan praktikan itu belum dimaafkan. Yang dimaafkan itu kalau kamu bisa menjelaskan dan dengan benar. Misalnya kalau kesalahan praktikan ya salahnya apa toh, ya jadi dijelaskan. Jangan cuma kesalahan praktikan titik, itu
nggak bagus ya kalau kayak gitu. Jadi harus dielaborasi. Kenapa tuh kok ini nggak cocok? Oke lah kamu bilang kesalahan, tapi kesalahannya apa yang membuat kamu salah itu apa gitu ya. Dijelaskan. Nah, untuk pembahasan seperti itu kurang lebih. Kemudian ya udah dihitung perhitungan persentasenya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Contoh yang lain, misalnya P3. Nah, ini ada catatan bahwa bisa diisinya H+1. Berarti ini harus nimbang dulu. Gitu-gitu, ya. Oke. Hanya contoh saja. Nah, contoh pembahasan tadi yang sudah saya sebut ya, kurang lebih kalau nggak cocok dengan data teori, maka gimana? Kemudian juga ada contoh yang lain adalah fenomena yang terjadi. Jadi misalnya ketika ditambahi A warnanya jadi orange, ketika ditambahi senyawa B warnanya jadi biru. Kamu jelaskan, kamu tulis dijelaskan karena ada reaksi tertentu gitu-gitu ya. Kemudian ketika ditambahi reagen ini maka menjadi padat. Nah itu dijelaskan fenomena yang terjadi. Kamu nggak perlu lagi menjelaskan fungsi reagen. NaOH digunakan karena dia katalis basa. Itu munculnya kapan? Di landasan teori. Ya, pembahasan bukan tempatnya menjelaskan fungsi reagen, tapi menjelaskan hasil. Apa sih yang didapatkan? Hasilnya seperti apa? Jadi, oh fenomenanya seperti ini loh. Oh karena ini terjadi kayak gini-gini. Nah, itu dijelaskan di pembahasan. Itu bukan tempatnya menjelaskan fungsi alat, fungsi reagen. Oke? Kemudian ada lagi nih misalnya persen yield itu randoman ya dek. Jadi kalau randomannya cuma 1%, jelek banget ya, nggak apa-apa. Tapi kamu harus bisa menjelaskan apa yang terjadi, hilang kemana ini produknya. Apalagi kalau misalnya dapatnya randoman 120%, lah kok bisa sampai 100% lebih? Berarti apa kira-kira masalahnya gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih pembahasannya, maksimal 2 halaman saja, nggak usah banyak-banyak ya. Sekali lagi fungsi reagen nggak perlu di pembahasan. Oke. Kesimpulan ya udah kamu simpulkan. Kemudian yang terakhir adalah ada lampiran foto. Nah tadi saya bilang HP tidak boleh dibawa keluar dari tas, tapi khusus untuk mau memfoto produk boleh dikeluarkan sebentar, kemudian difoto, kemudian dimasukkan lagi ke locker gitu ya. Mohon komitmennya ya. Jadi HP hanya digunakan untuk memfoto produk, tidak mendokumentasikan yang lain-lain, tidak digunakan untuk mainan yang lain-lain. Oke, kurang lebih itu untuk penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Yang itu izin bertanya. Oke, silahkan Indah. Untuk kelas A yang golongan 2 itu P2-nya kan jadwal praktikumnya itu hari Jumat tanggal 13 Maret. Sedangkan yang P2 itu kan harus menimbang untuk rekristalisasi kan Bu, tanggal 16 Maret hari Seninnya. Tapi dari akademik itu mulai 16 Maret itu sudah kuliah daring Ibu. Jadinya sistemnya bagaimana ya Ibu? Terima kasih. Oh iya ya, ini ya 13 Maret ini ya. Saya lupa ini tentang ini. Iya ini kuliah daring untuk tanggal 16. Ya sudah dek, sorenya aja ya. Jadi kamu kan paling enggak ada waktu beberapa jam untuk padatan itu, untuk mengering, walaupun mungkin nggak maksimal, tapi kamu timbang aja di sore hari sebelum jam lab tutup, berarti sebelum jam 3. Maka kamu kurang lebih jam 2 nanti balik lagi ke lab, atau jam setengah 3 ya, jangan mepet-mepet nanti biar nggak segera tutup. Kan selesai jam 11.30 nih, kamu masukkan ke oven dulu beberapa jam, nanti dilihat di jam 2 atau jam setengah 3 gitu ya. Jam 2 lah amannya, jam 2 balik lagi ke lab di hari yang sama itu ya. Indah. Baik Ibu, terima kasih. Baik. Ini kalau Indah nggak nanya, ini juga saya kelewatan ini tanggal 13 Maret ini. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Cuma Indah aja yang nanya, yang lain sudah paham? Oke.
saya tanya ya, kalau nggak kalau nggak ada yang nanya, saya nanya ke Dek. Untuk P0 pengenalan alat dan teknik dasar butuh laporan nggak Dek? Ada yang bisa jawab? Jawab di chat aja nggak apa-apa. Butuh laporan nggak P0? Nggak, Bu. Nggak ya, nggak butuh. Bagus, bagus. Kemudian post testnya apa topiknya? Keselamatan kerja sama yang P0. Oke, sip. Bagus, bagus. Kemudian untuk responsi topiknya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ujian responsi topiknya apa yang disampaikan nanti di sini soalnya? Yang kelompok masing-masing kerjakan. Oke, bagus. Tapi itu dari P1 ya, P0 tidak keluar lagi. Jadi hanya dari P1 sampai enggak, maaf. P0 tetap masuk ya. P0 jadi test masih tetap jadi responsi masih masuk P0, P0, P1, P3 sampai P5, tapi tergantung dengan kelompoknya masing-masing tadi yang dijawab. Begitu. Baik. Jangan lupa bawa label ya Dek, bawa label kertas label untuk nandai tadi produkmu biar nggak ketuker-tuker sama teman-teman yang lain. Oke, saya kira itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, ini 200 anak nggak ada yang nanya ya. Oke, cuma 2 orang, baik nggak apa-apa. Silahkan yang belum presensi, diselesaikan presensinya. Apalagi yang belum ya? Untuk kalau saya tanya lagi ya. Untuk kelompok presentasi waktunya berapa menit Dek? Kelompok presentasi dapat waktu berapa menit nih? Presentasinya. Ini lo. Betul. Tapi untuk P4 dan P5 berapa menit nih kira-kira? 5 menit, Bu. Kurang dari itu ya. Jadi bisa jadi kurang dari itu. Nggak apa-apa ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk P4 dan P5. Besok diharap maklum kalau misalnya waktu presentasinya dipotong oleh Bapak Ibu dosen. Yang jelas nanti beliau-beliau akan bisa ngecek PPT kamu karena udah kamu upload di Elok. Jadi tetap akan dibaca dan tetap akan dinilai walaupun mungkin tidak dipresentasikan secara full. Begitu. Dan hati-hati tetap di manage waktunya 10 menit karena ada pengurangan nilai kalau lewat dari itu. Jadi gimana nanti caranya ya, kamu latihan dulu satu slide kira-kira butuh berapa menit. Jadi disesuaikan, jangan banyak-banyak slide-nya. Oke? Ada yang masih belum presensi? Sudah semuanya? 221? Oke, baik. Belum, Bu. Ada yang belum? Sudah? Ada lagi? Oh iya, daftar asisten di sini ya. Jadi kalau kalian mau kontak kakak-kakak tingkatmu untuk nanya-nanya silahkan. Ada di nomor HP dan emailnya berikut. Tapi jangan tanya jawaban ya. Jadi tanyanya caranya tanya diskusi tapi jangan kemudian ditembak langsung tanya jawaban. Ini jawabannya berapa Kak? Gitu ya. Misalnya gitu jangan ya. Dan jangan tanya masteran juga karena ini beberapa tahun belakangan selalu saya perbaiki buku petunjuknya, jadi selalu ada perubahan. Jadi pasti kalau kamu cuman ngambil dari masteran kakak tingkat, kemungkinan besar yang salah itu masih banyak, apalagi PPT gitu ya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu maaf saya belum bisa presensi. Yang belum bisa presensi silahkan nulis nama dan NIM di kolom. Biar saya tahu yang mana-mana saja nanti saya masukkan manual.
Dan di buku petunjuk praktikum itu sudah ada semua reaksi, sudah ada ya, Dek. Jadi sebetulnya kamu tinggal ambil di situ, kemudian kamu setarakan koefisien reaksinya, kamu setarakan. Nah, yang belum ada itu adalah mekanisme reaksi. Yang harus kamu cari itu adalah itu. Kita nyarinya gimana? Ketika kuliah pasti beberapa dosen, beberapa senyawa dan reaksi itu akan diberikan reaksinya. Kalau ternyata ketika kuliah masih belum kejawab mekanismenya, maka bisa misalnya kamu nyari di buku yang lain atau nyari jurnal, nyari Google dan sebagainya. Yang jelas harus dituliskan sitasinya. Atau kalau kamu mikir sendiri nih mekanisme reaksinya, mikir sendiri kamu bisa dan kira-kira kok nyari di tempat lain, di sumber yang lain nggak ketemu-temu, kamu coba sendiri, nggak apa-apa deh, dicoba sendiri. Kemudian nanti ketika presentasi atau ketika dosen menjelaskan, beliau pasti akan menjelaskan mekanisme yang benar seperti apa. Nah, baru deh itu laporan sementara kamu bisa diperbaiki. Nggak apa-apa dicoret-coret laporan sementaranya, itu namanya juga sementara kan. Jadi bisa diperbaiki reaksinya, bisa diperbaiki mekanismenya. Sehingga ketika kamu ngumpulin laporan lengkap, ya sudah benar mekanismenya. Gitu ya, untuk mekanisme reaksi. Tapi untuk reaksi semuanya sudah ada di petunjuk praktikum, hanya PR-mu adalah untuk menyetarakan koefisien reaksinya. Oke? Begitu. Buku petunjuk wajib di-print atau enggak usah deh, enggak usah ya. Kalau mau print ya silahkan, kalau enggak. Tapi di lab itu sudah ada prosedur yang akan disediakan di meja masing-masing. Jadi, dan kamu kan bawa laporan sementara ya, kamu itu bawa laporan sementara, jadi di situ harusnya ada prosedurnya. Maka kalau buku petunjuk praktikumnya nggak usah di-print, nggak apa-apa. Oke? Kalau mau nge-print ya silahkan, kalau enggak apa-apa. Begitu, ada lagi pertanyaan? Yang berpresentasi dan bisa presensi namanya ditulis di kolom chat dan name-nya dituliskan ya, biar bisa saya catat. Oke, saya beri waktu kurang lebih 1 menit lagi sebelum saya tutup presensinya. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Sudah terdata ya, Husna, Aira, Anindita, Hamidah, Clara sudah saya baca dan sudah saya notes. Yang lain-lain sudah ya? Oke, sudah 17.15. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga lancar semuanya untuk praktikum ini dan juga kuliahmu yang lain, semoga lancar untuk semester ini. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, silakan.